Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga yang baik, yang mengasihi kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan kembali mengundang kami ke dalam rumah-Mu yang kudus, kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau rindu selalu taat kepada perintah Tuhan, dan terlebih lagi kami adalah orang-orang yang rindu diberkati oleh berkat-berkat rohani pada waktu kami datang ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan. Biarlah melalui pujian, doa, firman yang kami renungkan, boleh menjadi berkat-berkat rohani bagi kami, untuk boleh menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Kami bukan hanya melawan apa yang nampak di depan mata kami, tapi lebih daripada itu kami melawan penguasa-penguasa roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang berusaha untuk membawa kami jauh daripada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya tiap minggu pada waktu kami beribadah datang kepadamu, kami boleh kembali dikuatkan, disegarkan di dalam relasi kami dengan Tuhan dan dengan persekutuan kami dengan saudara seiman kami. Bahwa kami tidak menghadapi perjalanan hidup ini seorang diri, tapi kami punya rekan-rekan seiman yang mengasihi kami. Tuhan, kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Serta hamba-Mu yang sudah mempersiapkan dan dengan segala penuh keterbatasan supaya nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, maupun yang ada di ruangan di bawah ya. Mari kita belajar firman Tuhan, kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai 45. Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 45, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi yang besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus memanggil seseorang mengikut dia, maka Tuhan Yesus sesungguhnya mengundang dia untuk mengikut Yesus sampai mati. Wah, paling gak enak ya memang pagi-pagi ngomongin udah harus mati ya, ikut Tuhan Yesus ya.
Tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus dan kita diperintahkan untuk mengikut Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Tentu saja kita tidak mati konyol, tetapi dalam pengertian kita mau setia dalam segala sesuatu melangkah mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, pandemi ini nggak berakhir, tetap kita setia mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Nah, tetapi perkataan saya ini ketika Kristus memanggil seseorang, dia mengundang orang itu untuk mengikut dia sampai mati, itu betul-betul memang mati secara harafiah. Dan kalimat ini keluar dari seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Ya, Dietrich Bonhoeffer. Dia ini nggak cuma asal ngomong begitu Bapak Ibu Saudara. Seorang teolog muda yang begitu pandai, punya masa depan cerah, tapi dia waktu itu sudah tinggal di Amerika dan di London. Tapi dia mau kembali ke Jerman. Untuk apa? Karena dia ingin membawa gereja atau kekristenan di Jerman pada waktu itu kembali ke jalan yang benar. Karena sudah menyimpang pada masa pemerintahan Nazi di bawah pimpinan Hitler. Kita tahu mungkin peristiwa yang ini ya. Nah, dia sebenarnya sudah nyaman tinggal di London dan di Amerika. Orang-orang sudah bilang, ngapain kamu pergi ke Jerman? Gak usah, kamu cari penyakit kamu. Sudah baik-baik di sini, kamu melayani baik-baik di sini. Toh kamu di sini juga melayani kok. Ngapain kamu harus mengatakan untuk melayani pergi ke Jerman begitu? Gak perlu. Kita butuh orang-orang seperti kamu membangun kekristenan. Ngapain kamu harus memberikan nyawamu? Karena dia tahu kalau kembali ke Jerman, nyawa taruhannya begitu. Tapi dia menyadari betul panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, saya bukan tinggal di London dan di Amerika, tapi saya harus kembali, saya harus pergi ke Jerman. Ya, untuk membawa gereja kembali ke jalan yang benar. Dan betul Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 9 April tahun 1945, setelah beberapa sekian lama dia kembali ke Jerman, dia dihukum mati di satu camp konsentrasi ya di Flossenburg begitu. Tapi kita tahu bahwa pengorbanan dia itu tidak sia-sia karena dia meninggalkan banyak sekali warisan yang indah sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, kesaksian hidup daripada Dietrich Bonhoeffer ini menjadi contoh kehidupan seorang murid Kristus yang tidak egois hidupnya. Dia memikirkan lebih kepada kehidupan banyak orang. Dia lebih memikirkan bagaimana hidupnya melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang begitu. Dia nggak memikirkan kenyamanan dirinya. Karena dia tahu persis apa yang Tuhan mau dia lakukan dan dia kerjakan. Nah mungkin bagi sebagian besar kita akan berpikir begini Bapak Ibu Saudara, waduh di masa pandemi seperti begini, barang-barang naik, apapun naik, hidup susah. Ngapain mikirin orang lain, mikirin diri aja udah susah begitu kan. Mikirin diri sendiri aja sudah susah. Tapi sekarang masa mesti mikirin orang lain? Ini namanya cari penyakit. Melayani keluarga sendiri aja susah, bergumul. Harus melayani di gereja, harus melayani orang-orang yang membutuhkan. Wah, kayaknya enggak deh begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya pikir pemikiran ini wajar. Memang wajar begitu dan hampir semua orang akan berpikir seperti ini. Semua orang akan bertahan hidup di tengah-tengah masa yang tidak mudah sekarang ini. Ya, kita akan berpikir untuk bertahan hidup. Ya, kita akan berpikir bagaimana kehidupan kita dan keluarga kita begitu. Bukan kita nggak peduli dengan kebutuhan gereja atau kebutuhan orang-orang di luar atau mungkin ada orang-orang jemaat atau siapapun di sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Ya, bukan kita tidak peduli, tetapi ya saya harus mikirin diri sendiri dan keluarga saya juga dong. Begitu. Saya harus bekerja keras, saya harus bekerja, saya nggak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Begitu. Kenapa saya berkejar-kejaran dengan waktu? Ya, mumpung ini ada kesempatan ya kalau kata orang itu, ada secerca harapan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Semoga tidak pandemi datang lagi. Begitu. Tapi kita harus disibukkan dengan hal lain. Wah kayaknya enggak deh begitu. Kita mulai bimbang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir ini wajar karena hampir semua orang akan berpikir seperti itu.
Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita merenungkan dan mengingat kembali bahwa sesungguhnya kita perlu ingat betul kita itu bukan hanya warga negara di bumi ini. Tapi kita punya dua warga kenegaraan, yaitu warga negara di bumi dan warga negara di surga. Itu yang kita perlu ingat, dan identitas ini tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dan Paulus pun berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus itu ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Artinya bagian firman Tuhan dari Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita itu sudah menjadi milik Kristus. Hidupku, kata Paulus, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita bukan Tuhan yang bisa menentukan bagaimana seharusnya saya hidup. Kita hanya hamba yang tunduk kepada perintah dan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ini kita perlu ingat baik-baik. Kalau kita lupa bahwa kita punya dua warga kenegaraan, ya udah, kita hidup di dunia ini ya hanya untuk mencari apa yang dunia juga cari. Tapi kita nggak ngerti, ya untuk apa saya mencari semua ini. Kalau bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita di dalam kebenaran firman untuk hidup seperti Dia hidup. Ya, punya belas kasihan kepada sesama. Tidak memikirkan diri sendiri seperti Dia, tidak memikirkan dirinya sendiri. Sebaliknya saling melayani satu sama lain. Ya, apalagi kita itu adalah anggota tubuh Kristus. Di mana setiap anggota tubuh Kristus lainnya adalah keluarga Allah, saudara seiman kita. Dan kita dipanggil sebagai satu tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Untuk memenuhi amanat agung Tuhan bagi jiwa-jiwa yang terhilang di luar. Bahwa kita tidak egois hanya mendapatkan keselamatan hanya bagi diri kita, tapi kita ingin juga banyak orang mendengar kabar keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu, coba kita bayangkan sejenak. Kalau semua orang di gereja hanya ingin dilayani, hanya ingin diperhatikan, maka siapa yang akan melayani dan memperhatikan? Ini gitu pertanyaannya. Nggak ada. Maka kalau semua orang di gereja hanya ingin dilayani dan diperhatikan, maka saya pastikan tidak ada satu orang pun akan mendapatkan pelayanan. Karena semua hanya menunggu dilayani dan diperhatikan. Tapi kita bersyukur ada sebagian kecil orang mau melayani. Kita bersyukur. Ada hamba Tuhan, majelis, pengurus, ya. Ada orang-orang yang melayani di multimedia, di WL, ya, di kamera, video. Kita bersyukur ada sebagian kecil orang mau melayani. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa lelahnya mereka melayani sebagian besar orang. Maka saya rasa tetap tidak semua orang akan mendapatkan pelayanan yang baik. Tapi coba kalau kita semua bayangkan, semua orang di gereja rindu melayani sesamanya. Maka sekecil apapun bentuk pelayanan dan perhatian itu, maka saya percaya semua orang akan mendapatkan pelayanan yang baik. Dan bahkan Tuhan akan memakai kita dan gereja kita memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mendapatkan pelayanan dan perhatian dari orang lain, pastikan terlebih dahulu kalau kita sudah memberikan perhatian dan pelayanan kepada yang lain. Saya ulangi. Kalau kita ingin mendapatkan perhatian dan pelayanan dari orang lain, maka pastikan terlebih dahulu kita sudah memberikan perhatian dan pelayanan kepada yang lain. Kalau semua orang kita rindu melayani Tuhan, rindu memberikan perhatian satu sama lain, sekecil apapun itu, percayalah, semua orang akan mendapatkan pelayanan dan perhatian itu. Tidak ada yang tertinggal satupun. Kisah yang kita baca adalah kisah murid-murid Tuhan Yesus yang sangat tidak dewasa, hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini untuk ketiga kalinya mereka bersikap demikian. Selalu beda dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan akan mengalami kematian, penderitaan di kayu salib. Perkataan Yesus yang pertama,
direspon oleh Petrus. Markus pasal 8 ayat 31. Yang menegur Yesus. Sampai Yesus harus berkata kepada Petrus, "Nyala engkau iblis." Perkataan Yesus yang kedua tentang penderitaannya direspon semua murid kali ini. Dan mereka merespon dengan apa? Bertengkar satu sama lain. Siapa yang terbesar di antara mereka? Markus pasal 9. Sangat tidak dewasa. Dan perkataan yang ketiga Yesus ini direspon Yakobus dan Yohanes yang minta kedudukan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak bagaimana perasaan daripada Tuhan Yesus? Punya murid-murid bebal seperti itu. 3 kali Tuhan Yesus menyampaikan pesan penderitaan dan kematiannya. 3 kali pula mereka memberi respon yang egois. Tapi kira-kira apa ya yang Tuhan pikirkan kepada kita, murid-muridnya saat ini? Apakah Tuhan mendapati kita juga punya sikap seperti murid-murid Tuhan Yesus? Nah, ada 2 ketegangan yang saya ingin kita lihat dari kisah ini. Yang pertama, ketegangan antara ketenaran dan iman. Mengejar ketenaran dan mencari iman. Cerita Yohanes dan Yakobus ini dimulai setelah Tuhan Yesus mengucapkan agendanya yang ketiga kalinya. Bahwa dia akan dibunuh, disesah, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah mendengar ucapan Yesus yang ketiga kali ini Yohanes dan Yakobus yang memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata di ayat 35, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. We desire you to do for us whatever we ask of you. Do us." Kami minta kamu lakukan apa yang kami minta. Nah, kata lakukan dan minta ini, Bapak Ibu Saudara, itu bersifat masa lampau begitu ya, kalau di dalam bahasa aslinya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu sudah punya pikiran ini sejak dulu begitu. Maksudnya sudah sejak lama begitu. Saya nggak tahu, ya kita tidak tahu kira-kira sejak kapan begitu mereka sudah mulai berpikir. Mungkin pada waktu mereka bertengkar siapa yang terbesar begitu di respon yang kedua. Ya, mereka jadi sudah punya gitu pikiran begitu, tinggal cari waktu yang tepat kapan ngomongnya begitu. Nah, ini kan 2 orang yang disebut anak-anak guntur ya. Artinya memang berani begitu ya untuk mengutarakan pendapat mereka. Ya, 2 anak Zebedeus ini. Jadi mereka memang sudah punya ambisi, mereka sudah punya harapan, mereka sudah punya angan-angan, mereka sudah punya mimpi sejak lama. Mereka sudah punya rencana mereka sendiri. Permintaan ini bukan mendadak Bapak Ibu Saudara, tapi mereka sudah rencanakan untuk mereka minta kepada Tuhan Yesus. Dan ini menunjukkan inilah manusia Bapak Ibu Saudara yang selalu ingin maunya yang terjadi. Kalau udah kepengen itu harus terwujud. Dan kita membiarkan diri kita yang diatur oleh keinginan kita. Apa jawaban Yesus? Yesus nggak langsung menegur mereka. Yesus membiarkan mereka mengutarakan isi hati mereka. Karena memang Tuhan Yesus ingin mendidik mereka. Ya, Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini bukan berarti Yesus tidak tahu isi hati mereka. Yesus tahu. Tapi Tuhan memakai kesempatan itu untuk mendidik. Nah, menarik sekali bahwa pertanyaan Yesus ini, ya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu, itu sama persis dengan yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada pengemis buta di bagian berikutnya, Bartimeus. Di ayat 51, Tuhan Yesus tanya kepada Bartimeus, pengemis yang buta itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu Bartimeus berkata begini, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu Saudara, permintaan Bartimeus ini bukan permintaan yang egois, enggak. Ya. Tapi ini satu permintaan iman, begitu. Satu permintaan iman, satu langkah iman, begitu. Beda sekali dengan permintaan daripada Yakobus dan Yohanes yang ingin kedudukan yang tinggi. Bartimeus mencari iman, langkah iman. Kalau Yohanes dan Yakobus itu mengejar fame, ketenaran,
Tapi Bartimeus dia meminta faith, iman. Yakobus dan Yohanes yang adalah murid Kristus harus masih minta jaminan ketenaran. Para Tuhan bilang, ikut aku, kamu menderita. Tapi Bartimeus hanya minta iman. Tuhan, kalau bisa aku bisa melihat. Aku berharap kepadamu. Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Kristus itu bukan supaya kita yang makin dikenal oleh orang. Tapi supaya Tuhan yang makin terkenal, begitu loh seharusnya. Kita harus bertumbuh, bukan bertumbuh di dalam ketenaran kita. Tapi Tuhan yang harus makin dikenal oleh banyak orang lewat hidup kita. Tidak lama setelah peristiwa Bartimeus, Yesus diulu-ulukan oleh orang banyak di Yerusalem. Yesus yang menjadi terkenal karena dia layak mendapatkannya. Seharusnya kebanggaan kita, kemegahan kita, ketenaran kita adalah ketika nama Yesus, nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, pada waktu kita melayani, kita bertumbuh. Pada waktu kita memberi di tengah kekurangan kita, kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Seperti orang-orang di Makedonia yang memberi di tengah kekurangan mereka. Suatu kali di sebuah gereja, ada seorang pendeta men-sharingkan di mimbar bahwa ada seorang anggota jemaat yang sedang sangat mengalami kekurangan, kesulitan ekonomi. Di dalam keluarga, di dalam dirinya. Ya. Jadi dia sharing gitu. Yuk jemaat sekalian, ada rekan jemaat kita yang sedang kekurangan, sedang membutuhkan pertolongan kita. Dan barang siapa yang ingin membantu jemaat ini, mari kita mendukung. Mungkin ada yang mau memberikan apapun, bisa menyerahkannya lewat kantor gereja. Setelah ibadah selesai, ada seorang ibu paruh baya, dia menghampiri kantor gereja dan menemui pendeta itu. Lalu ibu ini berkata, Pak Pendeta, saya sama sekali tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Uang saya habis, saya belikan beras 1 kantong ini. Memang tidak banyak sih, tapi tolong berikan kepada jemaat yang tadi Pak Pendeta sampaikan di mimbar yang sedang membutuhkan. Tolong berikan 1 kantong beras ini untuk dia, 1 kresek untuk dia. Loh, nanti ibu bagaimana? Oh, saya masih bisa lah cari kerja, cari apapun lah, nanti saya bisa beli beras itu kembali. Bapak Ibu, ibu ini adalah orang pertama yang datang memberikan sumbangan kepada jemaat yang membutuhkan itu. Pak Pendeta ini berterima kasih menerima sekantong beras itu. Ketika ibu ini pergi, Pak Pendeta ini menangis. Kenapa menangis? Ada yang bisa tebak? Kenapa Pak Pendeta ini menangis? Terharu karena pemberian ibu itu? Betul. Tapi yang lebih membuat dia terharu adalah karena ibu ini adalah jemaat yang susah tadi. Jemaat yang diceritakan di mimbar yang sedang mengalami kesulitan itu. Tapi ibu itu nggak tahu kalau itu dia. Pendeta ini tahu, pendeta ini membantu, tapi tentu tidak mau sebut nama, sungkan sama ibu ini kan. Ibu ini pun tidak tahu bahwa dia yang sedang diceritakan di mimbar itu. Pendeta ini terharu, karena orang yang paling butuh, justru yang pertama kali mau melayani dan mau memberi. Dan dia memberi dari kekurangannya. Saya pikir kita tidak sesusah ibu parubaya ini. Kita mungkin masih bisa makan, kita masih bisa jalan-jalan. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kita
panggilan Tuhan untuk kita melayani Dia. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, mengorbankan segala-galanya bagi kita. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh dalam iman. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan lebih lagi, bertumbuh terus begitu. Supaya nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kita. Yang kedua, ketegangan yang kedua adalah ketegangan antara mengejar kepemimpinan dan penata layanan. Nah, menurut tradisi Yahudi, seorang pemimpin itu adalah yang berjalan di tengah. Sedangkan yang di posisi kedua yang terpenting itu di kanan, berikutnya di kiri. Begitu. Jadi posisi menentukan prestasi. Nah, posisi itu sangat menentukan siapa dia. Nah, Yakobus dan Yohanes tahu betul, nggak mungkin minta yang di tengah. Karena itu milik Tuhan Yesus. Jadi nggak bakal mereka minta di tengah. Tapi kelihatannya mereka mengagungkan Kristus. Saya nggak akan sentuh posisi Tuhan Yesus. Nah, tapi saya mau yang di kiri dan kanan. Kelihatannya mereka baik. Kelihatannya mereka meninggikan Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka punya agenda pribadi. Nah, saya rasa banyak Yohanes dan Yakobus masa kini kelihatan mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memakai nama Tuhan dalam pelayanannya. Tetapi sesungguhnya orang-orang seperti ini memiliki banyak sekali agenda pribadi untuk menjadi yang terbesar, terkenal, terkemuka di antara sesamanya. Nah, mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara kalau ada orang-orang seperti ini bersembunyi di balik nama Tuhan untuk apa? Mencari keuntungan sendiri. Dan saya paling tidak suka ketika mendengar hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, saya merefleksikan diri sendiri, kalau mencari keuntungan di gereja kepada jemaat. Seolah-olah ingin melayani jemaat, tetapi hanya untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Memanfaatkan jemaat. Saya rasa itu bukan seorang hamba Tuhan. Permintaan Yohanes dan Yakobus tidak bisa dipenuhi oleh Yesus. Kenapa? Karena cawan penderitaan itu hanya Yesus yang bisa melakukannya. Tidak ada yang lain. Dan hanya Bapa di surga yang berhak memberikan kepada siapa dia ingin berikan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan rencana Allah di dalam diri Yesus yang tidak akan pernah gagal. Akan digenapi dengan sempurna sampai selesai, tuntas di atas kayu salib. Untuk apa? Keselamatan kita semua, orang-orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus bilang, benar cawan ini akan kamu minum. Tuhan Yesus ingin memproyeksikan murid-murid kepada penderitaan yang akan mereka temui ketika Tuhan Yesus disalib dan bangkit. Ini menunjukkan sebuah gereja. Ya. Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kalian akan jadi gereja, di mana kalian akan meneruskan ya, pengorbananku di atas kayu salib, kemenanganku, kalian akan teruskan itu di dalam kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaan orang-orang Kristen. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mengikut Dia, Bapak Ibu Saudara. Gereja atau orang-orang percaya harus mengikut Yesus dalam segala sesuatu. Harus melakukan panggilannya, harus melakukan segala perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Orang Kristen tidak boleh bersantai-santai. Kenapa? Karena dunia dan iblis, kuasa kegelapan ini, terus sedang bekerja keras. Merenggut jiwa-jiwa yang terhilang. Orang Kristen tidak boleh santai. Kita punya panggilan, kita punya amanat agung Bapak Ibu Saudara untuk apa? Untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang itu dari kuasa kegelapan. Dan bawa itu kepada Kristus. Sekali kita lengah, iblis berjalan lebih jauh daripada kita. Kita harus lebih giat. Kita harus lebih militan daripada kuasa kegelapan. Nah, penderitaan memang tidak cocok dengan karakteristik pemimpin pada umumnya. Pemimpin itu kan tidak seharusnya yang ditindas, tapi menindas. Pemimpin itu kan kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca, pemerintahan Romawi pada waktu itu adalah yang meraih kesuksesan, keberhasilan menjadi yang terbesar dan terkemuka, dan itu yang dicari oleh murid-murid. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid, apa itu artinya
kebesaran dan kemegahan yang sesungguhnya. Yaitu bukan pada waktu mereka menjadi pemimpin besar, tapi ketika mereka menjadi semakin serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, sejak semula Allah memilih, memanggil dan menebus kita bukan untuk menjadi seorang pemimpin, bukan. Tapi menjadi seorang hamba seperti Dia. Banyak orang Kristen merasa pemimpin itu adalah sebuah identitas dia. Tidak tepat. Hambalah itu identitas kita, orang percaya. Sampai kita mati, kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, firman Tuhan berkata. Yang hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan buat Tuhan. Pemimpin itu tanggung jawab, jabatan itu tanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih jabatan pemimpin, suatu hari akan diambil. Suatu hari akan diambil dan akan diberikan kepada orang lain. Jadi nggak perlu dipertahankan gitu. Lalu apa dong saya kemudian? Hamba seumur hidup. Kita hanyalah hamba-hamba yang melayani Tuhan. Itulah kenapa pengejaran kita seharusnya bukan pengejaran kepemimpinan, tetapi pengejaran pelayanan. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin atau merindukan memimpin gitu. Boleh, tapi kita harus ingat bahwa kita pun ketika memimpin, kita harus memimpin dengan hati seorang hamba yang melayani. Yang melayani, yang lebih rindu dicintai daripada dihormati. Melayani gampang gak sih Bapak Ibu? Gampang banget. Kita bisa melayani gampang. Tapi yang susah apa? Yang susah adalah ketika kita diperlakukan seperti pelayan. Itu kan yang susah kan? Melayani gampang gak? Gampang Bapak Ibu Saudara. Mengorbankan waktu, tenaga, uang, bisa gak? Bisa. Tapi yang paling susah adalah apa? Yang paling susah adalah ketika kita sudah melayani, kita diperlakukan seperti seorang pelayan. Itu yang kita gak bisa terima. Memberontak kita. Udah bagus saya mau melayani, udah bagus saya mau mengorbankan ini. Tapi kita diperlakukan seperti pelayan. Itu yang kadang kita gak bisa terima. Tapi coba kita bayangkan bagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana murid-murid yang dia miliki. Bagaimana pengorbanan di atas kayu salib. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi dia diperlakukan begitu rendah. Tapi tetap Tuhan kita taat. Melakukan rencana Bapa di surga. Sampai tuntas selesai. Bapak Ibu Saudara, kemampuan terbesar orang Kristen adalah kesediaan. Ketika anak Tuhan bersedia melayani, maka hidup akan diubahkan dan Tuhan akan dimuliakan. Dan kita tidak akan pernah tahu pelayanan kita suatu hari akan mengubah banyak orang di sekitar kita. Tuhan tidak minta banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan minta sedikit, tapi dia mau kita melakukan yang sedikit itu dengan setia, dengan penuh pengorbanan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tidak mengejar ketenaran, ketenaran itu milik Tuhan Yesus. Kita mengejar iman, bertumbuh semakin beriman. Yang kedua, kita memang tidak mengejar kepemimpinan, yang kita kejar adalah penata layanan. Kalau kita diberi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin suatu kelak, mari lakukan itu dengan setia, dengan hati seorang hamba yang mau melayani. Supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan, bukan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, bertumbuh semakin dalam di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami mau bertumbuh semakin memiliki hati seorang hamba seperti Tuhan Yesus, yang mau melayani dan bahkan berkorban di atas kayu salib bagi kami semua. Kami mungkin di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah saat ini Tuhan. Kami harus memikirkan banyak hal di dalam kehidupan kami. Khususnya bagi kami para suami, para papa yang harus memikul banyak tanggung jawab di rumah, di tempat pekerjaan kami, bahkan di tempat pelayanan kami.
Kami tahu tantangan kami di depan tidak mudah. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu bersama kami. Kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi akan terus memberi kekuatan kepada kami untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati Bapak Ibu di tempat ini Tuhan. Dengan segala tantangan, kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Engkau Allah yang kiranya boleh bekerja dan kiranya boleh senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.